Salam, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya dalam mimbar gemar online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung ya. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan sampai pada hari ini. Di awal tahun ini, minggu pertama ya, pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita ya. Apapun berkat, apapun segala persoalan di tahun 2021 sudah kita lalui. Jangan khawatir, Tuhan pasti tetap menyertai kita di tahun 2022 ya. Tetap semangat dalam gemar mimbar online pagi ini. Saya terberkati di dalam kisah Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 33, Mazmur 69 ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang yang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ ya. Firman Tuhan pagi ini yang tentang kerendahan hati ya. Memang tidak sulit kita memiliki hati yang rendah hati ya. Rendah hati tidak lebih dari orang lain, tidak sombong ya, tidak lebih dari segalanya ya. Kita kadang-kadang setiap di dalam kehidupan bertetangga, kadang kita itu orang ngomongnya terlalu muluk, tapi anak-anak Tuhan kita percaya, kita terus diambil hikmatnya, kita selalu rendah hati. Biarlah kita dapat menjadi contoh ya, tauladan orang lain. Biarlah kita tahu setiap orang-orang Nasrani itu bukannya rendah hati itu selalu mengalah, tetapi di dalam kebenaran Tuhan, orang rendah hati itu selalu dikasihani Tuhan, selalu memberikan hikmat bagi kita ya. Jangan itu suatu suatu pegangan dari kehidupan kita. Kita harus belajar selalu tetap rendah hati ya. Rendah hati, sikap kita sehari-hari harus kita tunjukkan ya, kepada siapapun, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara ya. Sikap rendah hati itu suatu sikap yang dapat memberi kita hikmat. Sering kita kalau di jalan itu berangkat atau kemanapun ya, kadang-kadang kita berjalan sama orang itu, kita sering diolokkan orang, tapi kita anak Tuhan, puji Tuhan, kita selalu rendah hati ya. Mau rendah hati, mau mendengarkan masukan setiap orang ya. Rendah hati itu kita harus selalu mendengarkan pemasukan orang. Kalau kita ngomong terlalu kadang keliru, kita dengarkan dia ngomong apa, tapi kita ambil hikmatnya. Mana yang baik kita ambil, mana yang tidak cocok tidak usah kita dengarkan. Memang kita selalu dengar-dengaran itu harus kita pilih ya. Jangan kita selalu, kalau kita ngomong, jangan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Kita harus tahu kalau kita mau ngomong itu ya, setiap perkataan kita ya, kita harus kita jaga. Itu suatu sifat, suatu kerendahan hati ya. Di dalam Mazmur ini saya juga menambahkan yang ada di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditingganya pada waktunya. Kita kalau tentang kerendahan hati di dunia, kita selalu direndahkan, akan menyiapkan orang-orang yang selalu rendah hati. Rendah hati di setiap orang, terlebih rendah hati kepada Tuhan. Suatu saat kita akan memetiknya buah yang kita dapat dari Tuhan ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan, dan juga saya akan membagikan firman Tuhan yang kemarin di tahun 2022
Saya mendapatkan ayat, waktu tutup tahun saya mendapatkan ayat yang terdapat di dalam Yeremia. Itu suatu teguran bagi saya, menguatkan saya ya. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ya suatu ayat yang kemarin yang saya dapat ya. Puji Tuhan, ayat-ayat kemarin itu menguatkan saya. Jangan khawatir ya, didapat di Yeremia itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Gemar pagi ini. Sebelum kita mengakhiri di Gemar pada hari ini, kita berdoa dulu. Biarlah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini, di awal tahun ini, dapat menjadi suatu contoh tauladannya. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, tentang kerendahan hati. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi contoh kekuatan bagi kami di tahun 2022 ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan. Sertai kami pagi ini sampai nanti malam ya Tuhan, dan segala aktivitas kami. Pimpin kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan. Beri kemuliaan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai kami, biarlah kami dapat menjadi contoh tentang kerendahan hati bagi siapapun ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Inilah doa kami alaskan, kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.